Pertolongan pertama yang tepat sangat menentukan keselamatan seseorang yang mengalami serangan jantung. Serangan jantung adalah kondisi yang terjadi secara mendadak, sehingga pertolongan pertama yang tepat dan cepat pun sangat dibutuhkan. Pertolongan pertama menjadi kunci harapan hidup seseorang yang mengalami serangan jantung. Tanpa pertolongan pertama yang tepat, risiko terjadinya kematian menjadi sangat tinggi. Bagaimana bila tanpa sengaja Anda bertemu dengan seseorang yang mengalami serangan jantung? Anda perlu melakukan beberapa hal berikut. Yang pertama, jangan panik. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Ketenangan Anda bermanfaat untuk tidak menambah stres seseorang yang telah mengalami nyeri hebat akibat serangan jantung. Kedua, baringkan dan istirahatkan. Sarankan pasien untuk berbaring dan beristirahat agar sedikit mengurangi beban kebutuhan pompa darah jantung. Ketiga, kendurkan pakaian pasien. Jika pakaian yang dipakai pasien tampak terlalu sempit, berusahalah untuk mengendurkannya, misalnya dengan membuka kerah atau kancing baju pasien. Hal ini dilakukan agar pasien tetap mendapat keleluasaan untuk bernapas. Keempat, segera hubungi dokter. Pada saat yang sama, minta juga dokter untuk datang ke lokasi kejadian. Jangan lupa untuk menyatakan kecurigaan serangan jantung, agar dokter membawa obat yang sesuai. Bila tidak ada akses bagi dokter untuk segera datang, persiapkan transportasi, ambulans lebih baik, untuk segera memindahkan pasien ke fasilitas kesehatan terdekat, misalnya puskesmas. Cari obat yang pasien bawa sementara pasien dipindahkan ke fasilitas kesehatan. Tanyakan kepadanya apakah pernah mengalami hal yang sama dan memiliki obat-obatan untuk jantung. Bila ada, segera minumkan. Jika pasien tidak merespons, lakukan inisiatif untuk mencari obat-obatan jantung yang mungkin terletak di saku pasien. Obat dengan tulisan "dikonsumsi dengan ditaruh di bawah lidah" adalah ciri khusus obat yang dapat meringankan serangan jantung dan penting untuk segera dikonsumsi. Kelima, pastikan pasien mendapat penanganan medis. Pastikan pasien tiba dengan aman di fasilitas kesehatan. Pastikan pula pasien telah mendapatkan penanganan dari pihak medis yang ada di fasilitas kesehatan terkait. Keenam, segera lakukan RJP. Lakukan RJP segera, yang terdiri atas kompresi dada dan pemberian pernapasan bantuan. Kompresi dada dilakukan dengan menekan dengan kekuatan penuh serta berirama pada setengah bagian bawah dari tulang dada. Anda dapat menentukannya dengan menarik garis di antara kedua puting payudara. Tekanan tersebut dimaksudkan untuk menggantikan kerja jantung dalam memompa darah dan mengantar oksigen ke organ penting seperti otak. Ketujuh, napas buatan. Pernapasan bantuan dilakukan setelah memberikan kompresi dada, dengan cara memberikan embusan napas ke mulut pasien dalam waktu 1 detik. Jangan terlalu lama. Pastikan embusan napas yang Anda masukkan ke mulut pasien tidak bocor keluar, serta dapat menggembungkan dada pasien. Lakukan 30 kompresi dada. Dilanjutkan dengan 2 kali pernapasan bantuan. Siklus 30 kompresi dada dan 2 kali pernapasan bantuan tersebut harus terus dilakukan sampai bantuan medis datang. Penolong bisa melakukannya bergantian untuk menghindari kelelahan. Kedelapan, kejut listrik. Saat bantuan medis datang, penting untuk segera dilakukan kejut listrik dengan alat otomatis eksternal defibrilator. Langkah selanjutnya akan ditangani oleh petugas medis yang terlatih dalam bantuan hidup jantung lanjut.